Semuanya bermula pada hari Kamis 16 Juni 2024 yang lalu. Warga yang bermukim di sekitaran tempat pemakaman umum atau kuburan misi Kabupaten Merauke dibuat gempar dengan temuan sosok tubuh wanita tak bernyawa tepat di atas sebuah makam tua yang ada di dalam komplek TPU itu. Jika bertanya kondisinya bagaimana, tentu saat pertama kali ditemukan tubuh wanita yang kira-kira umur 20 tahunan itu tak mengenakan pakaian dengan lengkap, serta terdapat pula banyak sekali jejak-jejak serangan yang menyerang bagian-bagian tubuhnya. Dua orang warga setempat yang pertama kali menemukan sosok yang tak sama sekali mereka kenali itu segera saja dilaporkan kepada Pak Gabriel selaku ketua RT di lingkungan kuburan misi tersebut. Pak Gabriel kaget bukan main ketika dua orang warganya melaporkan dan menjelaskan secara eksplisit tentang apa yang baru saja mereka lihat. Singkatnya, setelah laporan diterima dan berlanjut kepada pihak yang berwajib, segeralah dilakukan pemeriksaan secara mendalam untuk mengetahui apa yang telah terjadi di malam tragis sebelumnya. Seorang saksi menyampaikan di malam sebelum tubuh korban ditemukan, ia sempat melihat beberapa orang anak muda berkumpul kongko-kongko di tempat yang tak lazim itu. Lalu dikarenakan tak menaruh curiga apapun, si warga lantas membiarkan acara kongko-kongko itu tetap berjalan. Toh selama ini lingkungan tempat tinggalnya tak pernah terdapat masalah-masalah keamanan yang berarti. Kesaksian warga tersebut semakin diperkuat dengan ditemukannya barang-barang bukti berupa botol-botol miras maksudnya di TKP. Kuat dugaan bahwa ada pesta dalam tanda kutip di tempat itu sebelumnya. Singkatnya, tatkala pemeriksaan otopsi selesai, terungkaplah identitas korban. Korban berinisial MRT atau sebut saja dia Melati, usia 20 tahunan, warga Merauke. Dan benar, hasil autopsi menunjukkan sebelum Melati pergi, selain ditemukan bekas kekerasan fisik di tubuhnya, terutama di bagian kepala, ia mengalami tindakan yang tak terpuji dari para pelaku. Hingga akhirnya serangan fatal itu di bagian kepalanya lah yang menjadi gong, hingga akhirnya ia pun pergi untuk selama-lamanya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Pagi itu pada Rabu 15 Juni sekitar jam 8 waktu Indonesia Timur, sebuah pesan masuk melalui aplikasi Facebook Messenger. Kala itu sebut saja Tono menghubungi Markus Toknem alias Maku dan mengajaknya untuk bertemu, berkumpul sambil mengkonsumsi miras. Kala itu Tono mengajak Maku untuk berkumpul di rumah kawan mereka yang bernama Gian yang berlokasi di Jalan Kimaam, Merauke. Sesampainya Maku di rumah Gian, singkatnya, suasana rumah sudah riuh dan ramai ternyata. Di sana sudah ada pula Gian, Apolos Benyamin alias AB, Dami, dan Melati. Namun si Tono yang mengajak Maku datang ke rumah Gian malah baru datang 5 menit kemudian. Singkatnya acara pun dimulai, masing-masing mereka hanyut dalam meriahnya acara. Di tengah sesi yang sedang berlangsung kala itu sebelum botol habis, Apolos dan Melati memutuskan untuk keluar dari rumah terlebih dahulu. Sementara itu yang lain tetap melanjutkan minum hingga persediaan mereka benar-benar habis. Lalu dikarenakan ingin menambah stok minuman yang telah habis, Tono dan Dami kemudian memutuskan untuk pergi menggunakan sepeda motor untuk mencari botol tambahan. Maku yang tak mau sendiri lalu mengikuti mereka dari belakang dengan membawa sepeda motor miliknya sendiri. Namun perjalanan Maku terhenti saat sampai di depan kuburan Cina yang ada di Jalan R Masu. Di sana Apolos dan Melati memanggilnya. Mendengar panggilan itu, Maku lalu menghentikan laju sepeda motornya dan menghampiri Apolos dan Melati. Mereka yang bingung dan kepo sempat bertanya kemana Maku akan pergi. Maku pun menjelaskan bahwa ia sedang mengikuti Dami dan Tono untuk membeli stok minuman yang telah habis. Mendengar hal itu, Apolos dan Melati memutuskan untuk ikut menemani kawan-kawannya itu mencari apa yang mereka cari. Akhirnya mereka bertiga, Apolos, Maku, dan Melati berboncengan pada satu motor dan melanjutkan perjalanan untuk menyusul Dami dan Tono. Singkatnya, setelah mereka saling bertemu dan berbincang singkat, acara di siang itu kemudian sepakat mereka lanjutkan di sebuah tempat pemakaman di Jalan Brawijaya. Warga setempat menyebut tempat itu pemakaman misi. Alasan mereka pilih tempat itu dikarenakan rumah Giani kawan mereka tak begitu kondusif, mengingat sikon rumahnya yang begitu dekat dengan rumah tetangga-tetangganya. Selain itu, pemakaman misi mereka kenal sebagai tempat yang cukup kondusif, apalagi jika temaram mulai menggelayuti langit indah Merauke. Singkatnya, di sore itu sekitar jam 5 waktu Indonesia Timur, mereka tiba di tempat tujuan mereka. Setelah mereka undang pula kawan-kawan mereka, mendadak riuhlah suasana di depan area pemakaman misi. Di sana telah berkumpul Apolos, Maku, Jami, Prima, Tetu, Dami, dan Melati. Mereka duduk melingkar berbincang sambil mabura hingga jam demi jam berlalu dan hari pun mulai gelap.
Benar saja, bersamaan dengan menggelapnya langit indah Merauke, kondisi tempat pemakaman itu turut pula menjadi sepi dan hanya meninggalkan suara-suara binatang malam yang terus bersuara menghiasi sunyinya dan dinginnya malam itu. Pada jam 9, salah satu dari mereka memutuskan untuk pulang dan meminta Prima untuk mengantarkannya. Namun sisa peserta yang lain, Apolos, Maku, Tetu, Dami, dan Melati tetap bertahan di sana, terus melanjutkan acara yang semakin malam semakin meriah itu dalam tanda kutip. Dalam sebuah keterangan yang pernah disampaikan para pelaku di wajah pengadilan Merauke, keadaan mulai berubah ketika Dami mengajak Melati untuk masuk ke dalam area kuburan untuk melakukan hal yang tak sepantasnya mereka lakukan di sana. Mendapatkan kata setuju dari Melati, tak mau berlama segeralah Dami tarik tangannya dan segera beranjak menghilang di gelapnya area kuburan, meninggalkan Apolos dan Maku serta kawan-kawan mereka. Masih dalam sebuah keterangan yang saya kutip, tak lama kemudian Apolos, pria 24 tahun asal Merauke yang di tahun 2024 yang lalu berstatus pria dengan profesi sebagai mahasiswa ini tengah berada di bawah pengaruh alkohol. Dan lalu disebabkan penasaran akan apa yang Dami dan Melati lakukan, segera ia bawa langkahnya dan ia hampiri keduanya yang sialnya di malam itu mereka kedapatan melakukan hal yang tak senonoh di atas sebuah makam tua dengan ditemani gelapnya suasana makam. Kaget dan menyadari kedatangan Apolos yang muncul dengan mendadak sontak membuat Melati dan Dami segera menghentikan tindak tanduk mereka. Dami dan Melati segera merapikan pakaian dan berusaha meninggalkan tempat itu. Namun Apolos yang kadung gak bisa menahan hawa nafsunya, kemudian membiarkan Dami pergi dan menahan Melati untuk tak kemana-mana. Dan terjadilah hal yang buruk kembali menimpa Melati yang dengan memaksa Apolos memintanya untuk melakukan hal yang tak baik di sana. Lebih lanjut dari keterangan Apolos di wajah persidangan, dia katakan bahwa Melati sempat meronta, menolak, dan berusaha untuk melarikan diri. Awalnya usaha Melati untuk melarikan diri sempat berhasil, namun pelarian itu malah memicu amarah Apolos. Sontak ia kejar Melati, ia tarik tangannya dengan kasar dan melayangkan bau gementahnya ke bagian wajah Melati 2 kali. Menerima serangan keras itu lantas membuat Melati terjatuh dan mulutnya bernoda merah. Dan dalam kondisi ketakutan dan tak berdaya di atas tanah makam, terjadilah hal yang buruk menimpa Melati. Setelah melampiaskan hasratnya, Apolos lalu keluar dari area makam. Alih-alih menghentikan aksi busuknya, malah Apolos memanggil teman-temannya yang masih berada di luar area makam untuk mendatanginya. Dan jahatnya Apolos kemudian memerintahkan satu persatu dari mereka untuk melakukan hal yang sama kepada Melati. Namun dari beberapa kawan yang mendapatkan perintah itu, hanya Maku saja yang benar-benar melakukan hal yang sama kepada Melati. Sedangkan Prima, Tetu menolak untuk melakukannya sebab rasa iba yang masih mereka miliki tatkala melihat Melati dalam keadaan yang sungguh menyedihkan di atas tanah. Setelah tuntas, Melati kembali mencari celah untuk melarikan diri dari belenggu dua pria itu. Namun kembali usahanya mendapatkan kegagalan ketika Apolos dengan sigap kembali berhasil menarik tangan Melati hingga ia jatuh tersungkur di atas tanah. Tidak puas hanya itu saja, masih dalam kutipan berita yang saya dapatkan, Apolos yang semakin meningkatkan amarahnya, lalu mendekati Melati dan mendorong kepalanya hingga membentur pojok atau beton salah satu makam. Di saat yang sama, Maku juga menginjak punggung Melati dengan kakinya. Dalam kondisi Melati yang sudah sangat lemah, Apolos lalu memanggil Tetu yang rupanya masih ada di area pemakaman. Apolos minta untuk dicarikan sebatang kayu. Singkatnya, setelah Tetu pergi dan menemukan batang kayu itu, ia serahkan benda keras dan tumpul itu kepada Apolos, dan dengan kayu itu Apolos ayunkan dengan keras ke bagian belakang kepala Melati sebanyak 2 kali, hingga kayu itu patah menjadi 2 bagian. Ketakutan melihat apa yang baru saja Apolos lakukan, Tetu lalu mencoba untuk melarikan diri. Namun belumlah ia pergi semakin menjauh, Apolos kembali memanggilnya untuk mengambilkan kayu lagi. Singkatnya, dengan kayu kedua itulah Apolos kembali mengayunkan kayu itu berkali-kali hingga membuat Melati diam dan tak berdaya. Dan akhirnya ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah tuntas dengan kejahatan yang mereka lakukan kepada wanita muda cantik ini, Apolos, Maku, dan kawan-kawan pergi meninggalkan lokasi. Dengan mereka tinggalkan tubuh Melati begitu saja di tengah malam yang dingin itu dan selesai. Kasus ini bisa dengan mudah terungkap oleh petugas setelah polisi banyak melakukan investigasi. Interogasi kepada sejumlah orang saksi yang salah satunya adalah teman dari kedua pelaku, akhirnya singkatnya ditemukan dan dari akuannya lah nama Apolos Benyamin alias AB, Markus, dan Dami menjadi incaran pihak polisi. Sebuah fakta terungkap, Dami yang kemudian buron ini merupakan pacar dari Melati yang kabur setelah mengetahui pacarnya mendapatkan ancaman. Singkatnya, Apolos dan Maku berhasil diamankan 1 kali 24 jam setelah korban ditemukan.
dan mereka pun ditetapkan menjadi tersangka. Kisah ini belum berakhir. Pada 31 Desember 2024, 6 orang penghuni sel di Mapolres Merauke terpantau dari CCTV berhasil menjebol celah jendela dan melarikan diri. Salah satu dari mereka yang berhasil lolos itu, dari informasi yang saya dapatkan, adalah Apollos Benyamin alias AB. Sebab tak lama setelah ia kabur, polisi mengeluarkan list DPO yang benar saja. Salah satu dari daftarnya adalah Apollos Benyamin alias AB. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Merauke, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Apollos Benyamin alias AB dengan hukuman 10 tahun penjara, dan Markus alias Maku diganjar dengan hukuman 8 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.